Kepala KPU Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta ada Gatot Sugeng Wibowo. Pak Gatot, selamat siang. Selamat siang, Mbak Puspa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami CNN Indonesia. Pak Gatot, kami harus tanya sebetulnya ini jadi pertanyaan publik. Kenapa terjadi? Bagaimana kronologi pengungkapan masuknya jajanan milk ban dari Thailand ke Indonesia ini? Angkanya fantastis mencapai 1 ton. Baik, Mbak Puspa. Mungkin Awalnya penindakan atas pangan olahan ini berupa milk ban, ini mereknya After You ya, dari Thailand. Ini sebenarnya telah dilakukan sejak awal Februari tahun 2024 kemarin. Seiring dengan meningkatnya pembawaan pangan olahan yang tadi ya, yang merek After You itu melalui barang penumpang, dan itu melebihi dari 5 kg per penumpang. Sehingga sesuai ketentuan peraturan BP POM tahun 2023 yaitu nomor 28 yang mulai berlaku sejak 3 Desember tahun 2023. Kemudian penindakan itu atas pembawaan barang atau pangan olahan tersebut dilakukan karena ditujukan untuk kepentingan komersial just tip, yaitu terhadap jasa titipan, bukan merupakan barang personal use. Tapi kalau untuk personal use kita berikan toleransi terkait dengan pembawaan tersebut, yaitu 5 kg tadi. Kemudian pada periode bulan Februari tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 33 penindakan, Mbak Puspa, yaitu sebanyak kurang lebih 2.564 piece dengan total kurang lebih 1 ton lah, ya. Dan terhadap barang tersebut kemudian menjadi barang dikuasai negara dan kemudian dilakukan pemusnahan bersama-sama dengan BP POM tanggal 8 Maret tahun 2024 kemarin. Baik. Kemudian pada Maret ini juga Mbak Puspa itu juga dilakukan 10 penindakan atas olahan milk ban itu sebanyak 345 piece, yaitu dengan berat 124 kg yang saat ini dijadikan barang dikuasai negara. Nanti juga akan dilakukan pemusnahan. Itu Mbak Puspa. Baik, Pak Sugeng, dari sejumlah penindakan yang tadi Anda sebutkan, apakah ini semua masuknya melalui pintu internasional Soekarno-Hatta saja atau sudah dikumpulkan dari sejumlah pintu masuk bandara internasional di Indonesia? Ini hanya yang di Bandara Soekarno-Hatta saja, Mbak Puspa. Ini juga dilakukan juga di beberapa bandara, termasuk di Kuala Namu, di Ngurah Rai, dan Juanda, beberapa pelabuhan yang besar, pelabuhan bandara yang besar. Gitu ya. Baik, baik. Kasus ini kemudian menjadi viral karena angkanya tinggi sekali, 1 ton, fantastis. Tapi pernah tidak ada kasus serupa yang menyerupai kasus milk ban ini sempat diungkap juga oleh Bea Cukai? Atau case ini justru baru pertama kali, Pak Sugeng? Case ini baru pertama kali ya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama terkait dengan pembawaan barang-barang barang pangan olahan ini dari Thailand, terutama dari Thailand ini, Mbak. Oke. Kita ketahui bersama masuknya milk ban ini tidak hanya dari Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi tadi disebutkan juga Kuala Namu, Medan, di Bali, Juanda, Surabaya juga masuk, modusnya adalah just tip, jasa titip begitu ya. Lantas bagaimana kemudian mekanisme pengawasan atau batasan membawa produk, makanan dan minuman yang diperbolehkan yang asalnya dari luar negeri, Pak Sugeng? Ya, untuk ketentuannya memang itu untuk keperluan pribadi itu dibolehkan, kan itu ya. Yang penting untuk betul-betul memang dipakai untuk pribadi, bukan untuk dijual belikan. Sehingga di dalam ketentuan yang di dalam peraturan BP POM terutama nomor 28 tahun 2023 bahwa untuk jasa titipan, terutama untuk barang-barang yang ini, yang dari olahan ini, itu dibatasi hanya 5 kg, kan gitu. Kemudian untuk selebihnya itu akan ditegah dan dimintakan izinnya. Kalau memang mereka punya izin edar atau izin pemasukannya, sehingga ini juga akan menjadi resmi gitu ya, Mbak.
Baik, itu mekanisme pengawasannya ya, harus ada izin edar yang dibawa berserta dengan makanan atau minuman tersebut ke dalam negeri, ke Indonesia begitu. Tapi Iya. kalau melanggar, apa kemudian sanksi yang diterima, Pak Sugeng? Ya, untuk pembawaan makan olahan ini yang dilakukan oleh Justip tadi, seandainya melebihi dari 5 kilogram tadi, makanya selebihnya akan kita lakukan penegahan. Selanjutnya akan dilakukan pemusnahan bersama-sama dengan BP POM. Karena gini Mbak Puspa, di dalam kejadian ini kan memang Justip ini bervariasi ya membawanya, lebih dari 10 kilogram, bahkan ada yang ratusan kilogram. Mhm. Sehingga dalam periode bulan Februari itu terkumpullah sampai 1 ton itu yang kita kumpulkan dan kita dapatkan di dalam selama pengawasan barang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini. Baik, Pak Sugeng mohon dikonfirmasi sekali lagi, tadi periode Februari hingga Maret 2024, berapa jumlah penindakan, berapa orang yang kemudian tertangkap basah membawa milk ban dengan apa namanya, dengan batasan produk yang di luar batasan produk yang sudah ditetapkan? Ya, selama bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2024 ini sudah dilakukan sebanyak 43 penindakan ya, atau penyitaan terhadap pangan olahan milban ini dengan total kurang lebih 2.500 ya, 2.890 piece ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di total kilogramnya lebih dari 1.500 kilogram atau 1 ton lebih kan gitu ya, Mbak. Mhm. Baik, baik. Yang kemudian jadi perhatian publik, Pak Sugeng, Ya, kasus ini, penemuan ini kemudian menimbulkan perbincangan publik bahwa Bea Cukai membatasi jumlah bawaan penumpang 5 barang impor mulai 10 Maret. Kalau sebelumnya ada angka 500 USD, sekarang 5 barang impor. Ini kemudian jadi pro kontra di masyarakat. Mereka harus membawa uang tunai dengan batas tertentu 6,5 juta rupiah misalnya ke Thailand, tapi bawa pulangnya 5 barang impor. Bisa dikonfirmasi, bisa dijelaskan alasannya? tidak demikian ya Mbak Puspa ya. Kalau untuk pembawaan misalnya barang dari dalam negeri dibawa ke luar negeri, itu kan untuk keperluan pribadi ya. Untuk keperluan pribadi misalnya pakaian atau mungkin alat-alat yang mungkin diperlukan untuk bekerja di sana di Thailand misalnya. Mhm. Kemudian dia dibawa lagi ke Indonesia, itu tidak dilakukan apa-apa. Artinya memang itu untuk keperluan pribadi penumpang kan itu ya. Oke. Yang dipermasalahkan yaitu kalau dia beli baru ya gitu ya. Beli pakaian baru atau mungkin barang-barang yang baru, tadi itu yang dibatasi ya. Dibatasi seperti tadi untuk pakaian misalnya 5 piece misalnya gitu. Tetapi kalau selebihnya, kalau itu memang nanti ada apa keperluan untuk pribadi kan itu ya, bisa nanti harus bayar kan itu ya, harus bayar karena memang itu apa namanya ada pembebasan kurang lebih untuk penumpang itu yaitu 1.500 US dollar kan itu. Oke, artinya kalau 500 500 US Mbak dollar ya. sebelumnya, iya 500 US dollar sebelumnya. Ya. Tapi artinya kalau membeli barang baru untuk konsumsi pribadi dibatasi hanya 5 barang impor begitu ya? Ya, untuk keperluan pribadi ya, kan itu ya. Baik, baik. Eh, Pak Sugeng, ini usaha Justip tapi bisa dibilang sangat berkembang begitu di Indonesia. Dan kalau kita lihat ada datanya bahkan berpotensi membawa kerugian negara 17%. Ini kata Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi. Bagaimana kemudian upaya Bea Cukai untuk mencegah kejadian ini tidak terulang kembali? Mbak, kalau datanya mungkin data yang lama ya kali ya. Baik, silakan diperbarui. Maksud saya ini kalau untuk Justip memang ini kan ada penertiban. Artinya untuk barang-barang yang dibawa, kalau memang itu ada ketentuan dan pembatasan, memang harus mengurus izin. Ya. Mengurus izin karena Bea dan Cukai hanya melaksanakan aturan-aturan titipan dari kementerian dan lembaga yang lain. Misalnya seperti tadi, untuk makanan tadi, makanan olahan, itu dari peraturan dari BP POM. Kemudian untuk misalnya barang-barang yang tadi yang mau dibawa ke dalam negeri, itu nanti akan harus memenuhi ketentuan dari Menteri Perdagangan nomor 36 dan perubahannya nomor 3 tahun 2021
24 yang terbaru. Nah, nanti mungkin Mbak Puspa akan kita lebih lanjut Baik. untuk detailnya akan kita berikan pemberitahuan lebih lanjut dengan itu ya. Baik, baik. Pak Sugeng, terakhir ini sebagai informasi untuk masyarakat, bagaimana koordinasi Bea Cukai dengan BPOM, mengingat ini kan belum ada izin dari BPOM, apakah memang ada informasi dari BPOM bahwa makanan yang viral di Indonesia ini menggunakan bahan pengawet? Nah, kalau itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke BPOM ya. Kalau kemarin dari teman-teman dari BPOM memang belum bisa memastikan apakah olahan tadi aman apa tidak untuk dikonsumsi. Kan yang jelas bahwa ini untuk melindungi UMKM dalam negeri ya Mbak ya. Karena produk-produk ini sebenarnya di dalam negeri pun bisa diproduksi. Sehingga ini juga menjadi konsen kita supaya langkah kita itu dalam rangka melindungi industri dalam negeri juga. Kan itu ya. Baik. Pembatasan-pembatasan yang kita lakukan ini. Baik, Itu baik. Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot Sugeng Wibowo sudah memberikan informasi kepada kami, perspektifnya bersama kami, Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa, terima kasih. Berikutnya, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta menuturkan ada dugaan milk ban Thailand yang viral ini memiliki kandungan pengawet yang tinggi. Hal ini diketahui lantaran roti masih awet bahkan beberapa saat menjelang pemusnahan. Meskipun tadi belum ada informasi lebih lanjut ya dari pihak terkait mengenai kandungan pengawet jenis apa yang diduga ada di roti milk ban, kami punya data apa saja bahaya bahan pengawet berlebih untuk kesehatan. Kita buka. Pengawetan makanan dilakukan untuk menghambat atau mencegah penguraian, pengasaman, fermentasi, dan kerusakan lain pada makanan ini yang disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun mikroba. Namun di balik fungsinya itu, ditemukan beberapa jenis pengawet makanan yang berbahaya pada makanan olahan. Proses pengawetan makanan umumnya dilakukan dengan beberapa metode seperti pengeringan, pendinginan, pengalengan, ada namanya pasteurisasi, pembekuan, dan juga penambahan bahan kimia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bahan kimia pengawet makanan yang digunakan dalam proses itu ada yang aman untuk dikonsumsi, tapi hati-hati ada juga yang membahayakan kesehatan. Sementara jenis pengawet makanan yang berbahaya ini untuk kesehatan. Pertama, pastinya kita semua sudah tahu adalah formalin yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan dan pengembangan atau perkembangan mikroba. Bahan kimia satu ini sering ditemukan dalam beberapa makanan seperti mie, bakso, tahu, ikan, dan juga berbagai makanan laut. Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak berlebihan dalam waktu yang lama, formalin dapat menimbulkan masalah kesehatan serius seperti gangguan pada hati, jantung, ginjal, serta otak, bahkan menyebabkan kanker. Kedua, kita geser adalah boraks atau asam borat. Senyawa putih yang larut dalam air ini sering digunakan sebagai pengawet pada beberapa makanan seperti bakso, mie, somai, dan juga pangsit. Tujuannya untuk menjaga penampilan dan tekstur makanan agar tetap kenyal. Namun kalau kita konsumsi berlebihan ya, dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti ginjal, gangguan pada sistem reproduksi, dan juga hormon, serta kanker. Nah, selanjutnya adalah natrium benzoat atau sodium benzoat. Jenis pengawet makanan berbahaya yang sering ditemukan dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan. Sodium benzoat diduga juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker, terutama kalau ditambahkan dengan vitamin C. Keempat, natrium nitrat. Jadi pengawet makanan ini sering ditemukan dalam daging olahan seperti sosis bungkusan, dendeng, daging asap, dan daging ham. Tujuannya adalah untuk mempertahankan umur simpan dan juga memberikan rasa serta warna merah jambu pada olahan daging. Nah, beberapa resiko masalah kesehatan kalau mengonsumsi natrium nitrat berlebih adalah kanker, jantung, dan juga diabetes. Dan yang terakhir adalah pengawet TBHQ atau tertiary butylhydroquinone yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk dan juga mencegah bau tengik. Jadi salah satu jenis pengawet makanan berbahaya ini biasanya digunakan pada minyak nabati, biskuit, mie, makanan beku, atau makanan cepat saji. Nah, TBHQ ini bisa mengganggu kesehatan hati khususnya dan saraf, serta meningkatkan risiko terjadinya tumor. Selain itu juga bisa memengaruhi perilaku manusia menjadi hiperaktif dan tidak bisa fokus pada suatu hal atau ADHD.